Fanny nyanyi sambil koreo tuh pernah Lindo. Makanya kan demi untuk para fans Fanny yang sudah setia kepada Fanny. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak basuh balik je yang tabuzar yang tagih berdua seringnya di pot bungo. Hariko sanak hal yang luar biasa. Bab itu yang basuh artis yang luar biasa pula. Ado kalau mencari lihat mukonyo. Fanny Fabiola. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaranya. Awak akan tanya banyak di sana perjalanan karir seorang Fanny Fabiola dan tentunya ke depan kemana gitu kan. Iya. Sajak umur berapa sih nyanyi? Kalau Fanny nyanyi sejak umur 5 tahun. Waktu Fanny masih TK. Alhamdulillah gara-gara mencalek orang tuh rancak suaranya tampil kate pentas. Jadi Fanny pengen lo gitu kan. Alhamdulillah atas izin Allah Fanny beraja ada mama karena mama dulunya juga penyanyi gitu kan. Oh, mama penyanyi dulu. Yo, tapi kalau dulu kan tak terlalu disupport gitu, Bang. Iya. Tibo dicucu disupport karena alhamdulillah dia adalah pembalance-nya. Fanny kan tilawah iya lo gitu. Makanya boleh aja nenek. Tapi kalau hanya nyanyi sih boleh nenek. Oh, ngaji santiang lo Fanny kok? Ilah, alhamdulillah lumayan lah. Jarang mana dosa tilawah. Tilawah ya bang. Iya. Nah Fanny, dulu kan sempat viral tuh. Iya. Suaranya yang gila-gilaan gitu. Cerita itu bisa sampai bisa viral sarupo itu tuh Fanny. Kalau suara, ya alhamdulillah memang sebenarnya suara Fanny kini dengan suara Fanny dulu tuh berbeda. Kok beda? Beda. Jadi Kak, sebenarnya kalau suara lagu Fanny dulu itu masih standar wanita yang apa lah ya, maksudnya enggak terlalu tinggi-tinggi mana karena Fanny kan bukan orang istilahnya bukan orang teoritis gitu. Fanny enggak atau didaknya gitu kan. Fanny enggak ada ilmunya gitu kan. Jadi boleh dikatakan mungkin Fanny dulu pakai suara namanya suara pari atau suara asli ya lah namanya. Kini sejak Fanny punya anak, ya kan Fanny sesar ya, otomatis sudah bisa memakai suara yang lama lah gitu kan. Dia gak tahu lah salmo si abang. Kalau misalnya kalau suara tinggi itu tekniknya seperti iko segala macam. Mbak caronya, ini suruh cari jabang kan. Ya carilah seorang mbak caronya gitu kan. Tapi leven sama suara Celine Dion. Tapi tunggu dulu, abang kok sia sebenarnya. Suami Fanny. Langsung sih artis. Alhamdulillah. Dekirian. Itu penyanyi yang luar biasa aja yang cukup dikenal kan di masa itu kan. Alhamdulillah. Nah, kenapa ndak barengan kok kini Fanny viralnya seperti kok? Kenapa Dekirian ndak gitu? Artinya malah kini yang lagi viral Dekirian. Oh, Dekirian viral. Ya saja ada kabar-kabar kapatang tuh mah. Jadi lagu abang sebagai backsound. Ada lah. Sagana lah penyabuinya. Jadi ada abang mengcover lagu Ona Sutra ya. Apa nama judul lagunya tuh? Kayak ada kisah-kisah KDRT patang tuh mah. Abang jadi lagu abang kok jadi backsound. Jadi baru beberapa bulan sudah ditonton 7,7 juta. Kalau nggak salah Fanny ya di TikTok Fanny gitu kan. Akhirnya lebih booming abang per Fanny lah. Tapi Fanny Fabiola tetap laki dia orang kan. Nah, Fanny itu sebetulnya penyanyi Minang. Tapi kenapa dikenal sebagai penyanyi lawas, teman-teman lawas? Mbak kok bisa seperti itu kisah? Jadi kan kalau masuk ke YouTube, berarti kan masuk digital kan seluruh orang di dunia bisa cari gitu Bang. Nah, jadi Fanny Cubola masuk di Minang dulu. Habis itu Fanny Cubola mengcover lagu pop lawas. Fanny minta ke Abang. Waktu zaman dulu Fanny mengcover pertama kali itu banyak banget orang mengcover ya Bang. Fanny itu sampai sebenarnya kalau untuk Abang sendiri jangan fans awak di Minang bawa Cubola lagu Indonesia saya kemana menangah gitu lah istilahnya ya wajar gitu kan ya napa ada loh Bang soalnya kan yang namanya Fanny kan memang suko je lagu-lagu lawas tuh dari ketek Fanny itu namanya nyanyian ya Bang kan Cubola lo ya mana tahu kan itu mana tahu banyak lo rana suko je lagu lawas yang dan nyanyian gitu aja kan. Alhamdulillah atas izin Allah booming pertama kali itu yang booming itu seandainya aku punya sayap. Habis itu baru ada di YouTube-mu yang lah 73 juta kini tontonannya. Tapi yang kece orang suara yang penting gitu itu pas waktu Celine Dion tuh ya. Jadi pas waktu selesai cover pop Indonesia tuh Fanny pengennya yang lain lah. Fanny orangnya bisa enggak coba enggak? Yang mana? Yang Celine Dion tuh. Bisa enggak dicoba seketek saja? Celine Dion. Oh ya. Yang booming tuh. Yang referensi lah ada. Iya. Cause I'm your lady and you are my man. Itu. Oke. Sedikit keren. saja. Nah,
Itu referennya kan. Referen. Nah, dengan kabar Fanny kemarin konser kok. Iya. Tanggal rencana Tanggal konser? 29 Oktober di Pangeran Beach Hotel. Jam 8 mulainya. Cuma Fanny tampil mungkin jam 9. Jam 8 tuh ada penyanyi pengiring lainnya. Fanny mulainya di jam 9. Seorang Fanny Febiola berada ndak di pusat, ndak di Jakarta. Iya. Artinya berada di Padang, di Sumatera Barat. Kok bagak sih madang konser gitu? Jadi kalau ndak awak nama mulai bang, si aja lah ya, kan gitu. Jadi Fanny ku orangnya itu bang. Apa sih yang Fanny kaja dari konser Kosonai? Karena permintaan dari fans, Mbak Fanny, tolong dong adain konser dong, kita pengen lihat juga Mbak Fanny konser gitu. Punya Lai, alhamdulillah. kelompok fans gitu Lai ya? fanbase namanya fanbase Fanny Febiola. Fanbase Fanny Febiola. Febiola. Iya. Wah, keren. Jadi alhamdulillah, dan mungkin untuk yang acara biswa kok, jadi untuk tontonan konser kok tiketnya tidak hanya dijual di Sumbar. Kita kan online ya, di luar Sumbar pun ada. Alhamdulillah akan ada beko fans dari Jakarta, dari Surabaya. Itu harga tiket berapa? Harga tiket kalau yang festival 200, VIP sampai 100. VIP sampai 100. Yakin nggak sih ada penonton gitu? Insya Allah. yang jaleh awak kini kan berbuat dulu. Apapun nanti keapuannya beko Allah itu sebetulnya keputusan mungkin itu bentuk dari eksistensi seorang Fanny Iya. Febiola. Nah, lah berkarir di dunia 21 tahun. 21 tahun. Termasuk konser kok dalam memperingati itulah ya. Iya. 21 tahun perjalanan karir seorang Fanny Febiola. Dan tapi agak aneh kalau Iya. menurut agak anehnya Gimana itu, kok. Iko mungkin satu-satunya konser yang pernah dilakukan oleh Iya. artis Minang Sumatera Barat, walaupun Fanny dikenal sebagai penyanyi teman-teman lawas. Iya. Dan Iko cukup berani loh, maduan serpo Iya, Iko, iya, Bang, iya. dapet kabar tanpa sponsor malah. Iya, mempromotori sendiri. Lagi ada sponsor, tapi ya sponsor pendamping. Pendamping. Itu yang Kinanu Skincare itu sudah lahado Mas Wak. Dan abang tahu nggak yang itu tuh dari Sia? Jadi Kinanu Skincare itu adalah yang ownernya Bana itu sewaktu Fanny acara di Manado. oh malah Malah yang mensponsori itu dari Manado. Manado. Tapi yang aponya Bana di Jakarta. Jakarta. Skincare Cost Ya, ya, Jakarta. ya, ya. Cuman Katiko banyak nyanyi pemakaian Kinanu kok di Timur. Katiko Fanny acara di Timur. Nah, Iko kan menarik kok. Iya. Yang dari Sumbar atau Ranah Minang ada nggak sih? Alun. Alun lah. Sponsor ya? Iya sponsor. Alun mungkin. Alun Tadi mungkin. kayak tadi. Tapi ada Jadi, mengajukan. ada beberapa gitu. Ya mudah-mudahan lah segera. Mudah. Karena artis Minang yang berani untuk konser dan Amboraso untuk Sumatera Barat dalam perjalanan sejarahnya itu Sejarahnya, pernah. oh iya, Itu betul, pertama betul, kan. iya, Dan terlalu baga sih kalau menurut Ambo Iya. gitu kan. Kenapa Iya, terlalu iya. baga? Kalau orang awam maka pikir ya. Lihat dia yang penonton. Iya. Karena orang lebih nyaman mungkin dengan sarana YouTube Iya. ini. Tapi yang aman gitu Yang lah. aman, nah, Zona tapi- nyaman gitu guys. Padahal artis itu memang harus seperti seperti kok. itu ya. Harus mereka menunjukkan eksistensinya Eksistensi, dengan madang konser. Diko pikiran piti. Ya kalau Fanny memang itu. Kalau Fanny ndak ibaratnya bukan ndak profit oriented dulu ya Bang yo. Jadi Ya. Fanny yang penting Fanny apa yang bisa Fanny berikan buat fans Fanny gitu lah. Seperti selagi Fanny bisa berkarya. Bukan munafik ya Fanny ya. Iya. Arti siapa sih ndak butuh uang gitu Iya, kan. tapi setidaknya karya nomor eksistensi, satu, karya. eksistensi, Nah konser itu sendiri pun adalah dari sebuah karya. Nah ada bara lagu rencana. Sabaleh insyaallah. Sebalai lagu itu lagu Sabaleh Minang, lagu Temalawas. macam-macam. Jadi beko sabaleh lagu tuh karena fans Fanny dari berbagai macam loh gitu kan. Jadi di lagu Minangnya wagi ya, lagu pop Indonesia wagi ya, lagu barat wagi ya. Jadi tigo modelnya. Lagu barat ya. Lagu barat wagi ya. Ada duet ndak ngundang artis lain ndak? Ada. Ada. Suamiku sendiri. Dan Kirian. Kirian. Itu duet? Jadi kalau konser tunggal, biasanya kan kalau orang konser tunggal pasti ada collab-collab Ayo, ya, collab collab dengan dengan siapa artis ini segala lain. macam. Kalau Fanny collab juga, tapi just suami Fanny. Dengan artis juga. Iya dong. Dan Kirian. Iya. Bara lagu alhamdulillah. duet. Cie. Cie nyo, harusnya Cie. kan labi ya sebagai lagu kan. Itu sama payah menyuruh ada bang mah. Kalau payah nyurang. Iya. Abang fokus belakang layar sih gini Iya. kan. Ada yang menarik, Fanny. Artis Minang Iya. atau artis Sumbar atau artis Indonesia kadang-kadang menggunakan hijab tidak nyaman. Fanny merasa Sangat nyaman. sangat nyaman. Sangat nyaman sekali. Nggak merasa ketinggalan mode, nggak? Oh, Artis kan enggak. harus mau apa? Kalau malah Fanny bang, alhamdulillah mungkin semua yang Fanny dapatkan kok
Fanny dikenal sama masyarakat di Minang kok karena berhijab. Di saat Fanny belum pakai hijab, orang nggak kenal siapa Fanny doh. Berapa tahun Fanny berhijab? Dari tahun 2002. Nggak takut itu ya berarti artinya rasanya nggak 2003 modis. ya, 2003. Saya nggak modis gitu. Nggak ya. Enggak. Hijab itu tidak apa ya? Tidak ada akan membuat awak ketinggalan yang sama. Enggak, malah hijab tuh yang akan membuat awak tuh lebih tinggi nilainya gitu loh. Karena siapa yang meninggikan nilai awak tuh di mata orang banyak Allah. Gitu loh. Nah, kalau di PPK ini kan banyak artis Minang yang muncul kok, yang muda-muda kok, yang baru-baru. Fanny nilai mereka seperti apa kini? Agak pandangan terhadap mereka yang baru-baru. Kalau Fanny kan lah bukan senior kok. Ya, tapi kalau misalnya malah penyanyi-penyanyi baru kini, kalau menurut Fanny penyanyi Minang yang baru kini ya hebat luar biasa. Kalau dulu untuk membuat lagu, tak banyak orang bisa berani membuat lagu doh. Sedangkan penyanyi-penyanyi baru kini, iya begitulah. Jadi orang-orang kini kok penyanyi-penyanyi kini kok malah ibaratnya udah kayak dia pengen berkarya dengan nyanyi pun ini bisa lo menciptakan lagu gitu loh. Itu kan merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Penyanyi tapi bisa lo menciptakan lagu. Tapi ada masyarakat awam berpikir mau deko Fanny. Artis-artis Minang yang kini yang baru muncul tuh agak takut mereka ngobrol atau bicara karena dianggap mereka sombong. Fanny melihat hal seperti itu enggak? Ada terjadi pergeseran enggak artis di masanya Fanny? Kalau Fanny kan sampai kini masih eksis wah. Kan ada aja yang enggak eksis lah gitu kan. Nah, kemudian dengan yang baru-baru muncul terkesan artis itu sombong mah gitu orang. Fanny melihat hal seperti itu enggak di mereka? Tapi ya sebenarnya itu kembali ke pribadinya sih Bang, maksudnya sebenarnya ya kan kalau itu bermacam ya. Ada juga, ada yang enggak juga gitu loh. Jadi kalau misalnya yang paling penting ya kalau Fanny menilai, maksudnya kalau Fanny mungkin suatu bukan pesan ya apa ya? Ya kalau pesan apa ya? Apakah itu pesan apa berbagi atau gimana lah? Yang penting satu, kalau kita ibaratnya terkenal apa segala macam, satu tidak boleh sombong. Itu yang paling penting. Jangan sombong karena sombong itu tidak dia kira di dunia kok langsung dan aku malah itu dari diri Fanny. Ketika basuh Fanny langsung ramah seperti itu. Akhirnya kita yang di luar artis merasa nyaman gitu. Oh ternyata artis kok lain tidak sombong deh, lain nyaman. Nah mungkin ada segelintir hal seperti itu mungkin yang perlu diperbaiki mungkin. Nah, ya mungkin tidak, ya walaupun tidak sadonyo, tapi kan ada seperti itu. Nah Fanny, dari alabara lagu yang Fanny nyanyikan, termasuk yang cover, alabara di YouTube. Yang dari awal mulai berkarir album dari kaset. Kalau yang kaset pita ada 2 lagu tuh. Waktu Fanny kelas 3 SD C, kelas 3 SMP C. Kelas 3 SD lo punya album. Alhamdulillah kaset pita. Aku manajer yang mana? Manajer siapa? Mama. Mama langsung. Sampai kini mama aja lah laki mama aja. Mama aja lah ya. Oke, kemudian terus habis itu kalau CD dalam bentuk VCD ya, itulah 20 lebih ya. Alhamdulillah 20. Yang di YouTube itulah ratusan. Itu cover atau ada mix. Lagu ciptaan? Oh mix cover, ada ciptaan lagu ada. Dan alhamdulillah itu yang Fanny bilang sama abang tadi, pakai hijab tidak akan menghambat seseorang untuk berkarir. Malah dengan kita mempertahankan ibaratnya awak memegang teguh agama Allah, kita memegang teguh aturan Islam seperti apa, awak nyenangian di mata orang gitu lah, di mata masyarakat, awak insya Allah dijago aja Allah gitu. Salah satunya. Dan mungkin ini kalau misal di apa jo pikiran akal sehat rasanya tidak masuk akal, tapi alhamdulillah atas izin Allah lagu ciptaan suami perdana menciptakan lagu barat, lagu kami surang. Oh iya. Abang menciptakan Vita Rahma Putri, sepupu Fanny yang mentranslate-nya. Itu booming di Cino malah. Di Cina? Di Cina. Itu viewernya sampai berapa? Itu enggak, YouTube? Itu di platform ya. Platform itu maksudnya mungkin kayak Spotify gitu. Iya, kayak gitu. 98-99% orang mendengar lagu itu Bang. Okay. Itu kan di situ mayoritas bukan Islam loh. Itu nyanyi Fanny yang nyanyi. I Think I Love You, Fanny yang nyanyi. I Think I Love You. Judulnya I Think I Love You. Boleh tahu enggak itu lagu cerita apa? Karena kau yang ciptakan suami gua. Suami itu sebenarnya apanya sih? Ceritanya tentang cerita orang jatuh cinta saja, Bang. Kayak kita pertama kali jatuh cinta seperti apa sih? Misalnya kalau jatuh cinta ke orang tuh kan kadang-kadang kalau misalnya sobo inyo awak
jadi deg-degan gitu, terus Iya, nggak berani, kayak gitu aja sih. Bagaimana ciri-ciri orang jatuh cinta itu seperti apa? Kayak gitu sih nyot ceritanya gitu, ha. oke. Iya, cerita Tapi orang malah lagi booming berbunga. di negeri Cina. Booming, alhamdulillah di platform situ. Jadi itu sana membuat booming kan Allah. Dan Fani berhijab loh. Seorang penyanyi Islam, alhamdulillah disenangi lagunya sama orang yang mayoritas Dari bukan sekian Islam. lagu itu apa lagu yang paling berkesan? Dari awalnya Fanny nyanyi, yang lagu paling berkesan bagi Fanny? Kalau Fani sih, maaf Fani, kalau Fani setiap lagu tuh Fani sukoi bang. Kalau nggak sukoi nih bawaan gitu sih. Iya, tapi kan Tapi yang pasti ada berkesannya lah yang paling berkesan. Tadi ada yang sebelum apa kan ada cerita yang ada Pak tadi tuh ngecek kan? Oh, Anak Sarugo. Anak Sarugo tuh beko nangisnya ada apa sih dengan lagu Anak Sarugo itu? Oh, Anak Sarugo itu kan memang kisah nyata. Itu Cerita, kisah nyata. Kisah nyata anak Fani yang nomor 1 laki-laki itu anak. Jadi Fani dapet anak lah mo 3 tahun, abis itu nyagih aja Allah hamil, Allah sayang, nyimpan ya Allah balik anak tuh Dalam usia? dalam usia 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan setelah itu dapet lo balik 3 bidadari ganti gini. Kini jadi cewek oh. 3 bidadari abang paling ganteng. Abang paling ganteng. Iya. Nah, yang apa tuh siapa namanya Fanny? Kalau udah. Fatih, Muhammad Fatih Al-Fikri. Muhammad Fatih yang meninggal dalam tuh usia Muhammad Fatih 16. Al-Fikri. Tapi memang kalau untuk kepintaran, kematangan emosionalnya ndak semua ninyo dong gitu. Mungkin Lahirlah lagu tadi itu. lahir Anak lagu Sarugo yang tuh. diciptakannya Om Sekri Budiman yang menciptakan itu. Stek saja lagunya cobaan. Jangan lah. Sakitnya saja referennya. Karena ada beberapa orang yang sangat merasa itu lagu paling menyentuh kayaknya kan, berkesan. Mungkin ada banyak pula kok kami yang tahu. Dengan referen saja sekete. Sekete awalnya saya. Iya jadi. Itu. Kasih tuh. Berarti memang diungkap dari kisah Iya, nyata. kisah nyata. Perjalanan Fanny yang susah dapet anak karena lama 3 tahun. Tuhnya tuh. Alah foto diambil aja Allah balik simpan. Itu kan sebenarnya ujian ya. Baralamu sih bisa kue balik setelah kehilangan putra. Ya alhamdulillah Allah magi kekuatan tuh capek. 3 bulan ya maksudnya ya alhamdulillah meninggal Fatih Fani sama abang pai minta lo Allah balik umroh gitu kan. Umroh. Pulang umroh hamil. Alhamdulillah. Memang mai minta balik. Dan Allah ngasih ternyata bidadari ketiga-tiganya alhamdulillah gitu. Oke, yang paling kecil ini baru umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Yang kadang? 2 SD. Nah, di antara yang bertiga itu ada yang menurunkan bakat. Sadu Allah alhamdulillah. Oh iya. Ya bagus lagi ya udah abang kan alhamdulillah Fani penyanyi. Abang penyanyi, Tibo Diana. Masa ada yang nyanyi kan? Ternyata Tiga-tiganya ambilnya tapi tiga-tiga. beda-beda. Yang bantu Fani di Avia, anak pertama. Yang anak kedua tuh seorang ayahnya tuh. Yang ketiga kok mix kayaknya. Maksudnya ndak terlalu ini dan nggak mirip-mirip kedua-duanya lah gitu. Agak menggali tentang kehidupan pribadi Fanny Stek sana gitu. Iya. Kenapa sih mau bawa jodoh cari suami penyanyi pulau gitu? Anda sebenarnya ada nih Edo. Tapi Dia hanya sama puan saja Allah. Jadi iya tuh lah anak bang. Awak kalau foto kan di situ saya putana. Jadi circle-nya itu circle-nya saja. itu aja nyo. Jadi pas satu dan perdana abang baik musik tuh pas lu di lagu Fanny. Oke. Jadi abang tuh dulu sebenarnya kan pemain organ. Saya jatuh cinta dulu. Saya jatuh cinta dulu. Salah dulu ya. Tapi najale dah bang nak. Kok kayaknya perlu diwawancara aja deh kirian kok ditanyain kayak. Tapi ada sesuatu cerita yang lucu ya. Apa tuh? Pas satu kami basobok. Jadi setelah itu tuh lah basobok Jabang. Abangku kan dulu hanya pemain organ. Tiba-tiba setelah Jevani, tabuek deh nyo organ. Oke. Namanya Diva. Diva Tuh kan bertanya-tanya lah kecilnya jadi abang Diva kan Deki Fani. Itulah Tiffany nak still yakin saya Fani kan jadi istri apa kan itu. Lalu mama ngalah nyebut apa Diva mungkin lah inilah di situ lah jodoh Tapi mungkin sadunya apa. kan garisan jodoh tuh di sini sana. Ya itu. Lah berapa tahun pernikahan Fanny? Dari 2007 mau balik tahun. Perjalanan artis apalagi pasang suami istri. Yo. Diki Rian penyanyi, Fanny Jo penyanyi. Itu kan banyak godaan, enggak takut. Nah, alhamdulillah. Jadi gitu bang, alhamdulillah kami tuh
Allah dari awal tekan wanti-wanti. Kan enggak selalu berdua dong. Nah, misalnya Fanny diundang orang untuk nyanyi ke Nggak daerah pernah tuh. malah. Nggak pernah malah. Nggak pernah malah. Nah, enggak ada ketakutan gitu. Kita saling jaga diri sih bang. Makasihnya saling percaya dan saling jaga. Iya enggak? Ah itu sih Awak mau bertanya Mondeko mengiceng kok setidaknya Iya, banyak gitu, menginspirasi banyak orang Iya. bahwa saling percaya itu paling penting Paling kan penting. sebenarnya. Apalagi pasangan suami istri yang artis gitu Iya kan. betul. Ini anak kan jadi artis loh kan. Anak nih bahaya kalau nggak tahu Fani Dobang Nanjale. Fani tidak melarangnya untuk menyanyi, cuma prioritaskan agama. Fani lebih menekankan ke anak-anak itu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Oke. Gitu. Oh, tahfiz. Tahfiz. Tapi Fani tidak melarang dia untuk bernyanyi. Dan alhamdulillah ternyata Inyo memilih untuk nyanyi Islam. Inyo yang apa? Alah, abang cari lah situ si Afia. Ada Fani ada 2 channel utama, channel yang kedua, yang channel yang apa? Kayaknya Fafa namanya ya. Jadi ya. channel YouTube-nya ada apa? Ada Fani Fabiola di Kerian dan Fafa. Fafa. Dan Itu labarak ini subscriber. yang Fani Fabiola di Kirian itu sudah 1,8 alhamdulillah. Yang cek lain 200 hampir 300. Boleh enggak di-spill deh? Labarak penghasilan YouTube gini. Janganlah. Ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya nak Bang. Jadi Fani sebenarnya tujuan Fani buat konser kok leto dak Bang, nak Bang. Untuk memotivasi adik-adik yang lebih hebat daripada Fani. Kalau untuk penghasilan, kalau untuk tontonan mungkin ada banyak yang lebih tinggi dibandingkan Fani. Jadi itu untuk memotivasi adik-adiknya, ya udah kalau misalnya kita banyak yang ini, udah go aja, jangan ada ragu-ragu tuh untuk berkarya gitu. Enggak. Gitu Setidaknya bagi Cik Fani tadi memotivasi adik-adik. Iya. Dengan Fani kini punya channel YouTube yang seperti itu, bisa enggak punya kehidupan dari channel YouTube yang berkembang ini, Fani? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu contoh kan bahwa usaha itu usaha yang sungguh-sungguh kan enggak akan menyusai hasil. Insya Allah ya. Tapi itu semuanya memang kembali lagi ke rezeki Allah ya, Allah yang ngatur. Balik ke cerita konser balik Fani. Apa sih yang ingin Fani capai dari konser kok? Sebenarnya konser ini memang dari dulu tuh Fani kan pengen sesuatu hal yang beda. Fani mempersembahkan ke fans Fani itu sesuatu hal yang kalau menurut Fani ya totalitasnya ya di sini gitu loh. Totalitas Fani itu memang di konser. Jadi semuanya apa yang bisa semaksimal mungkin Fani Agia itulah wujud tanda terima kasih Fani ke para fans Fani gitu. Oke. Konsernya di Pangeran tanggal 29 Oktober. 29 Oktober jam 8 malam ya di sini. Itu lagu-lagunya ada lagu ciptaan Fani, ada lagu ciptaan Abang, dan ada lagu cover. Kalau cover mungkin hanya 3. Iya. Selebihnya ciptaan Fani. Ciptaan Fani dan Abang. Jodekiri. Fani belajar menciptakan lagu dari suami sama Bang. Jadi yang lagu Fani seorang yang Barabuah yang Fani ciptaan. Yang lagu Minang ada 2. Minang ada 2. Tapi yang alhamdulillah yang viralnya judulnya Ajolaida. Ajolaida. Itu sama sebelumnya ada Putih Ndak Balasan. Terus lagu Indonesia ada juga diciptakan yang lawasnya. Terus ada juga lagu Barat. Lagu Barat. Iya. Tiket di mana bisa didapatkan kok? Tiket bisa naik Beko, ada WA untuk pemesanan online-nya ada Beko WA-nya di 08 nanti dikasih. Oke, dan nanti kalau untuk yang langsung bisa didapatkan di Pucuk Merah Siko. Cafe Pucuk Merah. Cafe Pucuk Merah. Bisa langsung. Bisa langsung dapatkan tiketnya gitu. Bisa beli langsung di sini. Optimis enggak untuk Panua? Optimis insya Allah. Segala sesuatu itu kita yang bisa hanya berusaha. Seorang Dekirian Hanya di Allah. enggak meragukan konser kok enggak? Sebenarnya kalau untuk optimisnya Aduh, Fani. Fani itu ya. Iya. Fani dan maafkan Abang tuh pokoknya udah optimis ya. Karena gini Bang, dulu tuh Bang, ya alhamdulillah ya kayak Abang sialan akan menang lagu Indonesia. Alhamdulillah atas izin Allah booming, atas izin Allah. Nah, masa lagu Barat tapi kan support kan suami. Support. Cuman ibaratnya ya kan mencari yang apa lah gitu kan. Leka mungkin kok PD-nya mungkin lah gak apa ke Fani lah dibandingkan padahal seorang Fani Fabiola 21 tahun menempuh karir di dunia tarik suara dan masih eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Sementara mungkin angkatan Fami mungkin ada banyak yang karam dan itu kan satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dari perjalanan Fani, karir Fani sebagai seorang penyanyi, siapa paling berjasa? Kalau kini kok Bang ya alhamdulillah kan segala sesuatu tuh
atas izin suami. Kan kalau Fani kok tak bisa seperti itu kalau tidak ada dukungan atau support dari suami. Peran mama di situ. Mama atau Nggak, tunggu dulu. peran mama kok saat ini jadi manajer seperti apa sih, pengen tahu lah. Dari ketek Fani di manajeri sama mama. Mama tuh kareh atau baah? Mama tuh disiplin. Jadi alhamdulillah kuncinya memang disiplin sebenarnya. Kuncinya disiplin. Alhamdulillah karena kami diajarkan dari dulu sama kami di keluarga tuh sebenarnya gitu loh, Bang, dalam Islam tuh sebenarnya disiplin tuh lado. Sholat tepat waktu itu kan disiplin gitu loh. Jadi kami memang diajar sama orang gaek dulu. Peran orang tua mana ya? Peran orang tua. Seluruh lingkungan kami, nenek apalagi. Nenek itu juga disiplinnya luar biasa. Disiplin mama lebih disiplin dari nenek. Jadi gitu mama, tuh. mama pun bisa nyanyi sebetulnya. Bisa dong. Tapi kenapa mama enggak jadi artis? Kan gak disupport sama nenek. Zaman dulu. Sama nenek. Karena mama enggak bisa mana tilawah do gitu. Oh gitu. Nyama ngaji. Tiba di cucu bisa. Makanya supportnya nenek. Tapi kok enggak bisa mengaji mungkin lo jadi seperti kalau Fani gitu doh, Bang. Sebenarnya Fani kampung nama? Solo. Suku apa Fani? Tanjuang. Siapa sukuan Jambu rupanya? Iya ya, Bang. Iya, Bang. Iya, Tanjung. Nah, banyak sebetulnya orang selalu berpandang miring terhadap artis-artis. Betul, ayo. Berpandang miring, apalagi artis-artis Minang dan penyanyi-penyanyi orgel lah gini. Tuh bisa dibawa mah, tuh bisa dipakai mah. Fani mandang seperti apa sebetulnya? Jadi makanya ya Fani itu makanya kembali ke awak juga balik gitu. Makanya Fani dengan seperti itu kan sudah ibaratnya yang menjawab lah bahwasanya jilbab tidak menghambat seseorang untuk menjadi terkenal gitu lah istilahnya. Jadi makanya jadi siapa yang akan menghargai diri awak kalau tidak awak? Itu sih sebenarnya intinya. Nah, dari pembicaraan awak dari awal, gitu kan, itu kan banyak hal yang menarik sebenarnya yang buat temui, termasuk masalah Mbak Fani membangun rumah tangga yang cukup lama dan sesama artis ternyata itu bisa bertahan, alhamdulillah, dan bisa menjadi contoh barangkali untuk yang penyanyi-penyanyi lain. Insyaallah. Dan kemudian punya anak, ada cobaan yang dapat kehilangan anak, dan itu ternyata bisa memotivasi sampai di kalau mau Ngichan bisa jadi menjadi puncak karir. Iya, alhamdulillah. Dan itu akan berlanjut pasti nak. Insyaallah. Jadi di sana tanggal 29 Oktober. Jangan lupa saksikan konser Fani. Bagi yang alun bali tiketnya dari kini karena memang terbatas. Karena awak acara indoor, cuman ada 600 orang kapasitasnya. Jadi jangan lupa datang tanggal 29 Oktober di Pangeran Beach Hotel. Nanti acaranya setelah jam 8. Jam 8 lah sampai jam 8 lah di sana. Karena ada mungkin band-band pendamping dulu kan. Ada. Dan pokoknya nanti Fani di situ tuh enggak hanya menyanyi doh, ada koreo dia agak skete gitu. Enggak. Ada rasa deg-degan enggak? Karena itu konser perdana loh. Deg-degan pasti. Campur kalau gini kok, Bang. Ada deg-degan, ada semangat, ada haru, ada hal ya. Pokoknya sama campur lah gado-gado lah saudara gitu. Perdana seorang artis Minang domisili di Sumatera Barat yang mengadakan konser mungkin dalam sejarah perjalanan itu baru konser karena betul-betul konser tunggal Fani, dan itu ada lagu Fani, ada lagu ciptaan suami, ada cover. Kemudian yang jalan di sini seorang Fani akan berkoreografi serpu apa ya. Penasaran ambil gitu kan. Dan itu memang perdana lo Fani mah, Bang, belum pernah Fani ledo. Fani nyanyi sambil koreo tuh belum pernah ledo. Makanya kan demi untuk para fans Fani yang sudah setia kepada Fani hadiahkan gitu loh. Jadi Fani pengen berbuat yang maksimal lah untuk para fans. Oke. Fani, mau kasih banyak. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan ke depan Fani semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya. Cuma yang bisa tacukia dan adalah itu. Ayo. Ada aja lu Barasi penghasilan YouTube-nya seorang Fani. Alhamdulillah gitu kan. salah pokoknya alhamdulillah. Tapi berarti mungkin ada pesan ya, Bang. Pesan dari Fani Lena, boleh. Boleh pesan dari Fani. Nah, pesan Fani untuk misalnya khususnya untuk para penyanyi, adik-adik sadolahnya, berkaryalah, tapi berkarya dengan sopan, berkarya dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, berkaryalah dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebudayaan awak, itulah istilahnya kan. Apapun hasilnya,
Enggak, tapi Itu kadang-kadang pesan dengan Fani Pasan itu kan sebuah kebenaran yang Fani ungkapkan. Iya. Tapi kadang-kadang orang awak kagak ada cemeh. Apa dia selalu? Kalau kadang cemean tuh kedipangan lo. Yang penting nih, oh elok nah, Penting Fan. ya, Ya Kan elok menyampaikan ke depan ya. supaya ya mengangkat diri awak ya diri awak Awak, seorang dan iya. mengangkat daerah awak ya awak Awak seorang. seorang. Dan salah satu bentuk cara Fani mengekstensi diri adalah dia mengadakan konser bisa, ya kan? Dan mudah-mudahan ke depan akan ada artis-artis lain yang Insya Allah. bagak pula sarap Fani. Semangat gitu loh. Untuk konser. Iya. Kenapa ibaratnya insya Allah pasti bisa. Nggak hanya artis-artis yang di pusat itu Iya, saja konser. jadi gitu, ya. awak buktikan, ibaratnya walaupun awak tinggal di negari awak seorang, awak bisa mengadakan konser gitu loh bang. Kan kini mindset orang kan kalau ndak artis di Jakarta, kalau di situ ndak bisa konser kan itu. Oh pun bisa. Tapi Fani kok. lagu internasional sebenarnya. Alhamdulillah. Lagu Ya, internasional. alhamdulillah. Dan banyak dikenal banyak. Oke, luar biasa bincang-bincang dengan Fani. Jangan lupa nonton konser Fani Fabiola di Hotel Pangeran Beach. Pangeran Beach? Pangeran Beach Hotel. Pangeran Beach Hotel tanggal 29 Oktober. dan tiket bisa dipasan di Cafe Ada Taman Pucak Merah, kemudian Merah, ada WA, Beko, nanti online-nya. kamu bisa cek di sini dan tentunya dengan berpartisipasi nonton itu setidaknya walau mengangkat Sumatera Barat ke depan lebih maju. Terima kasih banyak Fani, Sama-sama, sukses, salam untuk Bang. keluarga, salam Sama-sama, untuk Bang. mama. Amin ya. Oke, lah sana, Dadah. dadah, lah, Assalamualaikum. sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis